Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dengan saya Lia Madinah. Saya Marsha Nurul Adelia. Saya Widuri Adira Selipar. Dengan ini, kita ingin mempresentasikan tentang studi kasus industri sepeda motor dan skincare yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, tahu gak sih apa itu pasar? Dalam ilmu ekonomi, pasar merupakan elemen fundamental yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa. Aktivitas pasar tidak hanya terbatas pada tempat fisik seperti pasar tradisional, tetapi juga mencakup plafon digital dan juga ruang abstrak di mana pertukaran nilai itu terjadi. Pasar menjadi pusat aktivitas ekonomi karena di dalam pasar kita dapat menentukan harga, distribusi barang, dan juga alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar memiliki berapa jenis loh? Berikut adalah berbagai macam pasar. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Lalu yang kedua, ada pasar persaingan tidak sempurna. Dan ketiga, ada pasar monopoli. Yang keempat, ada pasar oligopoli. Dan terakhir, pasar monopolistik. Langsung saja yang pertama yaitu analisis pasar sepeda motor di Indonesia. Pasar sepeda motor di Indonesia merupakan pasar oligopoli yang didominasi oleh segelintir produsen besar yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki yang secara kolektif menguasai hampir 99% pangsa pasar. Alasannya dikarenakan industri ini dikuasai oleh sedikit produsen besar karena tingginya kebutuhan modal, teknologi, dan loyalitas konsumen. Perusahaan baru sulit masuk dan produsen saling mempengaruhi dalam strategi seperti harga dan inovasi. Pasar sepeda motor di Indonesia merupakan pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari sedikit produsen besar namun memiliki pengaruh signifikan. 3 pemain utamanya terdapat PT Astra Honda, Yamaha Indonesia Motor, dan Suzuki Indo Mobil Motor. Ketiga pemain besar bersaing dalam hal harga, inovasi teknologi, kualitas, dan layanan purna jual. Inovasinya seperti fuel injection, hemat bahan bakar, dan juga ramah lingkungan. Terdapat beberapa strategi khusus seperti promosi besar-besaran, distribusi, potongan harga, dan juga after sales. Dan yang kedua ada analisis pasar skincare di Indonesia. Pasar skincare Indonesia menunjukkan karakteristik pasar monopolistik, di mana banyak produsen menawarkan produk serupa tapi terdiferensiasi melalui branding, inovasi, dan pemasaran digital. Terdapat beberapa alasan skincare Indonesia masuk ke pasar monopolistik. Di antaranya yaitu karena industri kecantikan memiliki banyak pelaku, produsen yang terdiferensiasi atau berbeda dari segi komposisi, manfaat, dan citra merek, serta konsumen yang dipengaruhi oleh brand image dan media digital. Hambatan masuk pasar juga rendah, namun persaingan tinggi dan loyalitas merek masih lemah. Selain itu, peluang diferensiasi melalui inovasi seperti produk halal, alami, ramah lingkungan, dan personalisasi memperkuat karakteristik pasar monopolistik ini. Berikut ada struktur pasar monopolistik dari pasar skincare di Indonesia. Pasar skincare di Indonesia memiliki banyak produsen yang menawarkan produk serupa tapi terdiferensiasi, sehingga termasuk dalam pasar monopolistik. Ciri utamanya adalah produk tidak identik tapi bisa saling menggantikan. Lalu yang kedua ada persaingan berdasarkan kualitas, brand image, dan inovasi. Lalu selanjutnya ada persaingan tinggi karena banyaknya merek baru. Yang pertama itu ada merek lokal tumbuh cepat. Contohnya itu seperti Something, The Original, Scarlett, dan Scientific. Lalu yang kedua ada bersaing melawan brand besar yaitu ada Wardah, L'Oreal, dan Olay. Dan yang terakhir ada banyaknya brand masuk melalui e-commerce dengan harga terjangkau dan kemasan yang menarik. Lalu ada tantangan dan peluang bagi pasar skincare di Indonesia. Yang pertama ada dominasi merek besar jadi tantangan utama merek baru. Lalu yang kedua, merek baru mengandalkan strategi digital, inovasi cepat, dan pendekatan personal. Lalu yang terakhir ada pasar halal dan ekspor. Contohnya itu seperti di Timur Tengah dan Afrika. Nah ini menjadi peluang besar untuk brand lokal. Baik, dari analisis 2 studi kasus tersebut dapat disimpulkan Bahwa inovasi, diferensi produk, dan strategi pemasaran sangat menentukan dalam memenangkan persaingan pasar, baik dalam struktur pasar oligopoli seperti sepeda motor maupun pasar yang lebih monopolistik seperti skincare. Perusahaan yang mampu memahami perubahan preferensi konsumen, menerapkan teknologi yang relevan, dan juga dapat menjangkau pasar dengan cara yang tepat akan memiliki keunggulan kompetitif yang kuat. Baik, berikut adalah kesimpulannya.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi